Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada seluruh peserta Zoom webinar Belantika Academy yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta dan juga narasumber yang hadir pada Zoom kali ini di webinar Ekspor Belantika Academy dengan tema Persyaratan Ekspor Tumbuhan ke luar negeri bersama Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan juga Tumbuhan Provinsi Jambi. Puji dan syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini dalam keadaan yang terbaik. Selalu berserta salam marilah kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati founder Belantika Group, Mas Denny Febrian. Yang saya hormati CEO Belantika Academy, Mas Suhendi. Yang saya hormati seluruh tamu undangan dan juga stakeholder ekspor yang telah hadir pada Zoom kali ini. Yang saya hormati dan kami nanti-nantikan Bapak Sudiwan Situmorang SPMP selaku Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi yang akan menjadi narasumber di webinar kali ini. Dan pastinya yang saya banggakan, seluruh peserta Zoom webinar Ekspor Belantika Academy hari ini dari Sabang hingga Merauke. Untuk memulai kegiatan kita hari ini dan menambah semangat kita, marilah kita bersama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan admin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua dan teman-teman yang sudah hadir kali ini. Hiduplah Indonesia Raya. Semoga acara kita hari ini berlangsung dengan hikmat dan juga lancar. Dan teman-teman semua yang telah mengikuti webinar dari Belantika Academy bersama karantina bisa membawa ilmu yang bermanfaat dan didapatkan di bisnis ekspornya nanti. Baik teman-teman, ini mungkin bukan kali pertamanya teman-teman mengikuti webinar ekspor dari Belantika Academy. Tapi izin saya untuk memperkenalkan diri karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Izin perkenalkan nama saya Cemara Gita, salah satu mentor di Belantika. Izin juga teman-teman ya, saya membacakan rangkaian acara kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua akan ada sambutan dari founder Belantika Group, Mas Denny Febrian. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari narasumber kita dan diikuti dengan tanya jawab beserta mungkin kalau teman-teman ada saran dan pesan juga boleh disampaikan ketika materi telah selesai disampaikan nanti. Selanjutnya saya juga izin untuk menyampaikan peraturan webinar Ekspor Belantika Academy. Yang pertama adalah silakan teman-teman yang sudah hadir di sini boleh mengganti nama dan juga asal daerahnya agar memudahkan kita bisa korespondensi dan memudahkan teman-teman ketika bertanya nanti ya.
Yang selanjutnya untuk sesi tanya jawab, tenang saja teman-teman, semuanya akan dipandu oleh saya. Jadi ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh nanti open microphone saja, atau teman-teman nanti bisa ketik aja di kolom komentar, silakan. Nanti bakalan saya bacakan untuk pertanyaannya ya. Baik, kita memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari founder Belantika Group, yaitu Mas Denny Febrian. Silakan kepada Mas Denny. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sudiwan Situmorang selaku Kepala Balai Karantina Enggak Pertanian juga, Jambi. kira dibayar enggak? Terima kasih banyak Pak telah menyempatkan hadir di webinar Belantika Academy. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kami selaku pelaku usaha di bidang ekspor dan juga eh, yang bergerak juga di bidang edukasi ekspor, gitu terutama di Provinsi Jambi. Sebagai informasi Pak Sudiwan, Belantika Academy ini berdiri pada tahun 2022. Ya, setelah sebelumnya kami memang sebelumnya menjadi pelaku ekspor terlebih dahulu dan kemudian ternyata antusiasme para UMKM pelaku usaha di Provinsi Jambi dan juga di berbagai daerah lainnya meningkat sehingga mereka membutuhkan sharing, membutuhkan pendampingan gitu ya. Maka dari itu kami lahirkanlah Belantika Academy ini. Sebagai informasi sejauh ini member kami yang sudah tergabung belajar ekspor di seluruh Indonesia di lebih dari 30 provinsi itu sudah mencapai 1.500 orang dan juga tidak hanya di Indonesia, bahkan diaspora kita yang ada di Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Korea, bahkan sampai di Amerika Serikat juga ada yang belajar ekspor ini. Jadi memang luar biasa gitu. Bahkan juga ada warga negara asing, warga negara Singapura dan Malaysia yang juga bergabung untuk belajar ekspor ini. Kemudian selanjutnya kami memang sudah lama merencanakan webinar ini karena mayoritas member kami itu adalah para pelaku usaha yang bergerak di bidang pertanian dan hasil perkebunan. Nah, sehingga ini sangat relevan untuk kita bersama-sama mengetahui bagaimana tata laksana ekspor yang kemudian nanti melibatkan dari Balai Karantina Pertanian, hewan dan juga tumbuhan. Nah, maka dari itu kami berharap nanti Pak Sudiwan bisa memberikan materi, arahan, dan juga mungkin informasi-informasi baru yang para pelaku usaha belum dapatkan selama ini. Dan juga nanti para peserta harapannya bisa aktif ya. Kita manfaatkan momen yang langka ini. Kita langsung berkesempatan oleh Pak Kepala ya. Jadi memang ini suatu kehormatan banget Pak bisa Bapak langsung yang hadir dan mengisi materi. Mungkin seperti itu aja. Harapannya ke depan kita bisa berkolaborasi ya dengan berbagai stakeholders. Kebetulan kalau di Jambi kami sudah sangat sering mengadakan kegiatan bersama Bea Cukai, termasuk dengan karantina, kemudian dengan rumah BUMN, kemudian juga dengan Disperindak. Ya, ini ekosistem di Jambi ini luar biasa. Kami pelaku usaha merasakan bahwa dukungan stakeholders di Provinsi Jambi ini sangat luar biasa, semuanya sangat suportif ya dan bahkan mungkin bisa dijadikan percontohan untuk daerah-daerah lain. Seperti itu aja dan terakhir peserta kita mungkin tidak hanya dari Provinsi Jambi Pak, ini dari seluruh Indonesia gitu ya. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang eh, kaitannya dengan produk atau komoditi di daerah masing-masing. Demikian, terima kasih sekali lagi Pak Sudiwan dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Denny Febrian selaku founder dan juga CEO dari Belantika Group. Kita lanjutkan teman-teman dengan sesi berikutnya yaitu foto bersama. Silakan teman-teman boleh open kameranya untuk bisa di screenshot ya nanti oleh admin. Oke, silakan teman-teman boleh dibuka dulu kameranya. Silakan. Wah, luar biasa nih teman-teman. Oke, kita mulai ya. Untuk di screenshot silakan admin standby. 1, 2, 3. Next, mungkin bisa dikepalkan tangannya teman-teman ya. Salam sukses ekspor semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga nanti webinar kita bisa berlangsung dengan lancar. Tenang aja nanti fotonya bakalan dibagikan juga kepada teman-teman. Oke, baik teman-teman. Kita akan memasuki
acara inti ya untuk materi webinar Ekspor Belantika Academy pada hari ini dengan tema persyaratan ekspor tumbuhan ke luar negeri. Nah, izin nih saya bacakan dulu latar belakang kenapa sih kita mengadakan webinar hari ini. Oke, Indonesia itu sebagai produsen ya berbagai jenis tumbuhan yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekspor ke pasar internasional. Namun, untuk memasuki pasar internasional, pastinya terdapat berbagai macam persyaratan ya, terutama nanti di karantina dan ada regulasi yang harus dipenuhi nih teman-teman. Nah, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal ini, makanya dari itu Belantika Academy bersama juga karantina menyelenggarakan webinar dengan tema persyaratan ekspor tumbuhan ke luar negeri. Nah, di sini sudah gabung bersama kita semua ya untuk narasumber kita yaitu Bapak Sudiwan Situmorang SPMP sebagai Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan dari Provinsi Jambi. Izin juga Bapak sebelum memulai materi ini saya bacakan dulu nih CV dan juga latar belakang Bapak Sudiwan ya. Ini boleh nih teman-teman nanti bisa konsultasi juga dengan Pak Sudiwan selama materi berlangsung. Sebelum Pak Sudiwan menjabat sebagai Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan juga Tumbuhan di Jambi, Pak Sudiwan telah menjabat sebagai Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Tanjung Balai Asahan. Selanjutnya Pak Sudiwan juga menjabat sebagai Analis Perkarantinaan Tumbuhan Muda. Dilanjutkan dengan Kepala Seksi Karantina Tumbuhan dan menjabat menjadi Kepala Seksi Pelayanan Operasional KT. Baik, teman-teman ya, tanpa menunggu lagi, mungkin kita langsung saja ke materinya. Silakan teman-teman boleh nanti bertanya setelah materi selesai disampaikan oleh Pak Sudiwan. Kepada Pak Sudiwan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Cemara Gita yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami terlebih dahulu bertanya, apakah suara kami jelas ya, Bu ya? Alhamdulillah jelas, Bapak. Jelas, Pak. Jelas. Ya. Baik, terima kasih. Yang saya hormati, founder Belantika, Pak Denny Febrian. Yang saya hormati, Ibu Cemara Gita sebagai host kita pada siang hari ini. Dan yang saya hormati juga, Bapak Ibu semua, beserta webinar, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala berkat kasih-Nya pada siang hari ini. Kita bisa bertemu, bertatap muka dalam acara kita pada saat ini yaitu persyaratan dan prosedur ekspor karantina tumbuhan ya. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ibu kita tadi, tak kenal maka tak sayang, kami akan coba memperkenalkan diri. Nama saya tadi sudah disebutkan oleh Ibu Cemara Gita, Sudiwan Situmorang, sebagai Kepala Karantina Indonesia Provinsi Jambi. Ya, Balai Karantina Indonesia Provinsi Jambi. Hewan, ikan, dan tumbuhan sebenarnya, Bu. Tapi pada siang hari ini kita fokus membahas tentang tumbuhan, ya. Adapun yang menjadi dasar kami untuk melaksanakan pekerjaan yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, ya. Dulu sebelum terbitnya Undang-Undang 21 ini kita masih melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1996 ya. Kemudian yang kedua yang menjadi dasar kita itu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Undang-Undang 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Ini PP-nya, Bapak Ibu ya. Sekarang PP kita satu. Sebelumnya dulu masing-masing PP ada gitu. Ada PP-nya karantina tumbuhan, ada PP-nya karantina hewan, ada PP-nya karantina ikan. Tapi dengan Undang-Undang 21 ini, PP-nya hanya satu, yaitu PP nomor 29. Ya. Kemudian dasar kita lagi yaitu Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia ini, Bapak Ibu semua ya. Kemudian yang ketiga yaitu Perkabadan nomor 1 tentang organisasi dan tata kerja Badan Karantina Indonesia. Ya, ini tahun 2023 ini bagaimana kita
menjadi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi. Ya, dulunya ada 2 di Jambi ini. Yang pertama Balai Karantina Pertanian, yang kedua itu dulunya sebelum bergabung BKIM yang di bawah Kementerian Kelautan. Ya, kemudian Peraturan Perkabaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemasukan dan pengeluaran media pembawa, HPHK, HPIK, dan PTK. Lanjut. Apa sih? Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita bahas, bahwa sertifikasi ekspor wajib memenuhi negara tujuan, Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Kita melaksanakan sertifikasi ini tujuannya untuk memenuhi persyaratan apa yang dipersyaratkan negara tujuan kita. Ya, karena masing-masing negara itu berbeda persyaratan-persyaratan untuk satu pengiriman media pembawa masuk ke negara mereka masing-masing. Ya, lanjut. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita sekarang sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Di sana disebutkan bahwa setiap pengeluaran media pembawa wajib, ya, artinya ekspor itu melengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan. Artinya Bapak Ibu sebelum meluntaskan media pembawanya harus melengkapi sertifikat dan datang ke karantina. Kemudian melalui tempat pengeluaran. Bapak Ibu, tidak sembarangan tempat kita mengeluarkan atau yang media pembawa itu, ya. Sudah ditentukan di Jambi ini ada itu Kuala Tungkal, ada bandara kita, kemudian ada Pelabuhan Talang Duku, ada Pelabuhan Nipa Panjang, ada Bandara Muara Bungo, ya. Ada beberapa tempat di Provinsi Jambi yang menjadi tempat pengeluaran media pembawa kita. Kemudian yang ketiga, melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina. Yaitu tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu wajib melaporkan media pembawa yang akan dilalu lintaskan. Ya, sekarang kita sudah bangun sistem, nanti akan kita perkenalkan karena masih baru. Tapi sebelumnya untuk tumbuhan itu kita melalui namanya aplikasi iKeepers seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke kantor ini, cukup di awal-awal mendaftar dulu. Kalau sudah terdaftar, sudah cukup hanya melalui online semua kita bisa melaksanakan sertifikasi tersebut. Ya. Kemudian ada perbedaan Undang-Undang 21 ini dengan Undang-Undang Nomor 16 dulu, Bapak Ibu. Di Undang-Undang 21 ini bahwa wajib, ya, wajib dilakukan sertifikasi apabila kita melakukan ekspor, ya. Di Undang-Undang 16 dulu tidak wajib Bapak Ibu apabila negara tujuan menghendaki. Seperti itu dulu bunyi daripada undang-undang itu. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu melakukan lalu lintas media pembawa itu, kalau tidak melaporkan atau melakukan sertifikasi kepada kita atau ke karantina, maka ada sanksi hukum yang terdapat di sana. Ya, lanjut. Kemudian apa sih yang menjadi tren global saat ini atau kondisi global saat ini, Bapak Ibu? Yang pertama masalah safety, ya. Artinya meningkatnya persyaratan produk harus bebas OPTK, ya. Artinya masing-masing negara itu menentukan kami tidak boleh masuk hama ini, hama itu seperti itu. Jadi mereka membuat aturan. Biasanya kalau kita melakukan sebelum melakukan ekspor itu ada namanya import permit, Bapak Ibu. Mereka mempersyaratkan misalnya bebas cadang-cadang, bebas globodera, bebas tergantung negara tujuan, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang menjadi tren yaitu meningkatnya persyaratan keamanan pangan. Komunitas itu harus aman untuk dimakan dan layak dikonsumsi, Bapak Ibu. Ya, terkadang kita melihat barang-barang yang dikirim
tidak aman ya, masih ada residu pestisida di sana, masih ada barang yang busuk seperti itu tidak layak untuk dimakan. Kemudian meningkatnya persyaratan kualitas produk barang. Artinya masing-masing negara bisa juga menentukan berapa sih ukuran dari barang tersebut. Kayak kita kemarin dari Kerinci itu ukuran kentang itu ditentukan oleh Singapura seperti itu Bapak Ibu. Kemudian warnanya bagaimana gitu kan? Kalau di negara luar warna juga menentukan karena ini menyangkut bagaimana produk itu ditampilkan apabila kita makan seperti itu. Kemudian bentuknya bagaimana? Kemudian kemasannya seperti apa? Mereka negara luar itu bisa menentukan bagaimana kemasan barang-barang itu dikirim masuk ke negara mereka ya Bapak Ibu. Kemudian saat ini yang menjadi di Undang-Undang 21 dulu di Undang-Undang 16 tidak ada yaitu traceability, yaitu meningkatnya persyaratan ketertelusuran produk tersebut ya. Misalnya Bapak Ibu kita misalnya ini ya sarang burung walet misalnya gitu ya. Kalau sarang burung walet itu ada kode-kodenya Bapak Ibu di mana dia rumah waletnya, di mana dia diproduksi, di mana tanggal berapa dikirim, semua harus ada, bisa ditelusuri gitu. Sama dengan minyak sawit Bapak Ibu atau PKE. PKE itu ya produk turunan untuk pakan ternak yang dikirim dari kita ke Selandia Baru. Mereka minta itu di mana ditanam ya, seperti itu, di mana diproduksi dan di mana dimuat barang itu untuk dikirim ke negara tujuan. Ya, lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa kita harus melakukan penerbitan sertifikat atau melaksanakan sertifikasi ya? Yang pertama, supaya menghindari teguran atau NNC dari negara tujuan ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, negara tujuan itu berhak menentukan apa-apa ketentuan-ketentuan mereka sebelum produk kita itu, ya. Misalnya bebas dari hama. Kalau nanti sampai produk kita itu di luar negeri dan ditemukan hama, maka negara tujuan kita akan melakukan NNC kepada kita atau teguran kepada kita bahwa barang atau kiriman yang Bapak kirim dari Jambi misalnya tidak bebas dari hama. Kita ditegur Bapak Ibu di WTO seperti itu. Kemudian yang kedua, supaya kita mencegah ada penolakan ya dari negara tujuan. Kemudian yang ketiga, supaya tidak ada pemusnahan di negara tujuan. Ada barang-barang kita juga Bapak Ibu kalau tidak layak untuk dikonsumsi, kalau kita tidak mau barang itu ditolak, maka akan dimusnahkan di negara tujuan. Ya. Kemudian supaya barang-barang kita itu tidak ada perlakuan lagi di luar negeri Bapak Ibu. Ya, sama seperti kita Bapak Ibu, saat ini kita melaksanakan perlakuan terhadap kacang dari Malaysia karena masih ada nematoda di sana Bapak Ibu. Ya, mereka sudah buat sertifikat dinyatakan bebas dari nematoda tadi, tapi ternyata di kacang itu masih ditemukan nematoda. Maka kita lakukan juga perlakuan di sini dengan melaksanakan fumigasi metilum bromida gitu ya. Akhirnya kan menimbulkan biaya yang tinggi lagi. Kemudian supaya tidak terjadi penutupan akses pasar ya. Contoh Bapak Ibu yang terjadi saat ini terjadi penutupan akses dari buah rimpang yang berbentuk rimpang ke Jepang ya. Misalnya apa namanya? Jahe ya. Jahe sekarang kalau kita ngirim jahe ke Jepang saat ini ditutup karena kita beberapa kali diuji masih ditemukan nematoda ya pada pengiriman jahe ke Jepang. Akhirnya negara Jepang melaksanakan penutupan tidak boleh kita ekspor jahe atau berbentuk rimpang ke negara Jepang seperti itu. Ada juga penolakan dari sapu lidi ya ke India saat ini. Tidak boleh kita mengirim sapu lidi ke India, tapi dari negara lain bisa gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi
contoh-contoh barang kita yang terhambat karena tidak melengkapi atau persyaratan keamanan pangan ya. Yang pertama itu kita pernah ditolak eh, biji kakao ya ke Jepang karena ditemukan karbaril pada kopi, nah di biji kakao ya. Kemudian ditemukan tebu konojol pada nanas ya. Kemudian ditemukan alpha toksin pada bumbu pecel ya. Ini ditolak juga dari Jepang. Kemudian ditemukan kadmium pada manggis ya, tujuan Tiongkok. Kemudian ada salmonella pada lada dan tuna, yaitu saat kita melaksanakan pengiriman tuna itu ke Amerika Serikat ya. Kemudian Bapak Ibu yang masuk ke kita ada LSD pada sapi, yaitu dari Australia. Kira-kira seperti itu waktu kita melaksanakan pemeriksaan di lapangan. Dan ada penolakan dari luar, pemberitahuan dari negara mitra kita seperti Jepang dan Tiongkok dan Amerika Serikat. Lanjut. Bapak Ibu, kami bagaimana sih prosedur untuk pengiriman barang-barang dari Indonesia ke luar negeri ya. Ini maaf Bapak Ibu, tapi saya bisa ceritakan. Yang pertama, bahwa para pengguna jasa kita atau eksportir kita pertama-tama harus mempunyai satu perusahaan dulu ya. Apakah berbentuk CP, PT, atau perorangan juga bisa melakukan pengiriman ke luar negeri ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, para pelaku usaha itu akan mendaftarkan perusahaannya ke kantor kita di Jambi ini untuk mendapatkan nomor ID sehingga bisa melaksanakan secara online ya. Nanti Bapak Ibu mengirimkan data-data Bapak Ibu, KTP perusahaannya, sehingga nanti petugas admin kami akan mendaftarkan Bapak Ibu menjadi pelaku ekspor dari Jambi untuk bisa melaksanakan permohonan pelaksanaan ekspor ya Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa secara online memasukkan data-data produk apa yang Bapak ekspor dari Jambi ini ke luar negeri ya. Kemudian nanti di sana Bapak Ibu akan melengkapi persyaratan-persyaratannya, yaitu permohonan pelaksanaan berkas Bapak Ibu apakah sudah lengkap. Kalau sudah lengkap nanti berkas-berkas Bapak Ibu, maka akan dilihat kondisi dari produk Bapak Ibu ya. Tapi tergantung dari produk Bapak Ibu, apakah produk Bapak Ibu ini bisa dilaksanakan pemeriksaannya di kantor kami, misalnya di Jambi atau di tempat-tempat pengeluaran itu, maka tidak perlu ditetapkan tempat gudang Bapak Ibu menjadi tempat lain atau IKT gitu ya. Tapi kalau memang tempat Bapak Ibu atau perusahaan Bapak Ibu sudah besar, kalau bisa sebelum pelaksanaan itu harus ditetapkan dulu tempat atau gudang Bapak Ibu itu sebagai tempat lain pemeriksaan karantina. Apakah nanti kita tetapkan menjadi tempat lain atau instalasi karantina seperti itu nanti tergantung perusahaan Bapak Ibu ya. Tapi selama produk Bapak Ibu masih bisa dibawa ke pintu-pintu pengeluaran tadi, itu masih bisa kita laksanakan pemeriksaan ya. Kemudian nanti Bapak Ibu, apabila dalam hasil pemeriksaan ditemukan hama penyakit pada produk Bapak Ibu, maka akan kita laksanakan perlakuan tadi ya, supaya kita bebaskan dulu hama-hama atau penyakit yang ada di produk Bapak Ibu itu, sehingga bebas dari hama penyakit tadi. Setelah nanti diperiksa sudah bebas, maka akan diterbitkan sertifikat KT10 ya. Itulah yang mendampingi produk Bapak Ibu yang akan dikirim ke luar negeri. Jadi itu setelah itu akan dihitung ya biaya PNBP ya. Biasanya tidak mahal. PNBP kita kalau misalnya di kisaran 20 ton itu paling sekitar 20 ribuan seperti itu Bapak Ibu. Jadi alangkah ruginya kita kalau kita tidak melaksanakan sertifikasi kekarantina untuk menjamin produk Bapak Ibu masuk ke luar negeri ya.
Bapak Ibu bisa kami gambarkan bagaimana produk ekspor dari Jambi ini. Coba diklik dulu yang tadi. Ya, ini data-data ekspor kita ya Bapak Ibu di tahun 2019 dari Provinsi Jambi ada kita sekitar 56 ya eksportir dari Jambi ini. Kemudian diversifikasi produk kita itu ada 43, baru frekuensi pengiriman itu ada 2.316, kemudian negara tujuan kita ada 21, dan nilai ekonomi kita 3,9 triliun ya. Itu di tahun 2019 bisa Bapak lihat semua. Dan yang paling tinggi itu kita itu produk nilai ekonomi kita itu di tahun 2021 ya. Ada sekitar 6,2 triliun. Kemudian di tahun 2022 menurun lagi menjadi 5,1 triliun, dan di 2023 menurun lagi menjadi 4,2 triliun ya. Produk unggulan kita dari Jambi ini Bapak Ibu yang pertama itu bidang biji, kemudian kelapa, kemudian kopi, kemudian kayu manis, cangkang sawit, itu ya produk-produk tumbuhan yang dikirim ya. Saat ini ada namanya Pak Sori Muda yang berusaha atau mulai ya pengiriman eh, tanaman-tanaman hias dari dari Provinsi Jambi sudah mulai berkembang. Ada Pak Sori Muda dan sedang kami bina supaya nanti produk-produk andalan atau ciri khas bunga-bunga kita dari Jambi ini bisa laris manis di luar negeri ya. Sekarang nanti kalau memang Bapak Ibu perlu, nanti kita jadi apalagi ya, bikin webinar lagi atau semacam Zoom lagi, memperkenalkan Pak Sori Muda yang sudah berusaha mengirimkan produk-produk tanaman-tanaman hias ya dari produk Jambi ini ya. Kemudian Bapak Ibu kami sedang membangun sekarang namanya center pusat data ya, coba buka dulu. Pusat data tadi. Pusat data Bapak Ibu ini coba dibuka dulu ekspor ya. Udah ekspor. Ini udah ekspor ya. Jadi kalau kita lihat Bu, Bapak Ibu semua data ini kita sudah mengirimkan bidang biji sebanyak 382 kali ya. Dan yang terbanyak itu ke negara Iran. Coba klik di Iran dulu, 244 kali apa-apa aja yang kita kirim ke Iran itu. Di 24 apa yang kuning-kuning itu ada klik. Ya, ya. Nah, ini berarti kita belum ekspor ini semua loh ya. Ke aplikasi lah, ke aplikasi coba. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Coba buka ekspor. Ya, tumbuhan. Ini Bapak Ibu ya, kita sudah melakukan 861 kali ekspor ya. Jadi nilai ekonomi sampai sekarang khusus, ada yang khusus tumbuhan dulu juga, di bawah itu. Nanti lagi di bawah ini. Ini kan
2024 ini kami membangun data ya Bapak Ibu supaya memudahkan kita untuk melihat apa-apa saja sih yang diekspor dari Jambi ini ya. Kita sudah mengirim pinang biji itu sebanyak 383 kali ya. Kemudian kelapa parut 176 kali ya. Dan kalau kita lihat dari data ini Bapak Ibu, sudah ada 46 jenis yang kita kirim dari Jambi ini ke luar negeri ya, yaitu ke Iran sebanyak 244 kali. Coba lihat produk di Iran itu apa saja yang dikirim. Nah, jadi ke Iran itu kita sudah mengirim pinang biji sebanyak 243 kali ya. Volumenya berapa itu? Coba yang di bawah ini. Volume. Yang di sini nggak nampak ya. Nah, 84.000 kilogram ya. Kemudian pinang kita kirim sebanyak 1 kali ya. Dan saat ini trennya kalau kita lihat Bapak Ibu itu sudah sempat turun di bulan April, naik lagi di bulan Mei ya. Dan nilainya sudah 174,9 M. Ya, gitu. Coba yang ke Bangladesh coba dikit. Bangladesh. Nah, ke Bangladesh itu ada sudah kita kirim 3 jenis ya. Yang pertama pinang, kemudian kopra dan gambir ya. Jadi kita sudah menghasilkan devisa atau uang yang bisa kita diperdagangkan ke sana 49,6 M itu ya. Dan trennya juga turunkan dulu ya. Ini sekarang trennya lagi menurun Bapak Ibu. Di Februari kita kemarin meningkat secara nilainya, tapi di bulan Maret, April, Mei menurun ya. Jadi nanti kita bisa diskusi Bapak Ibu, kita sudah membangun data, nanti apabila Bapak Ibu perlu data ini kami bisa share ya. Itu aja mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang pas dalam penyajian. Kami kembalikan kepada Ibu kita sebagai moderator. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sudiwan atas pemaparan materinya, luar biasa sekali. Sebagai eksportir tumbuhan juga nih Bapak ya. Jadi saya ada gambaran nih ya untuk produk-produk yang lain juga kualitas ekspornya seperti apa. Baik Pak Sudiwan, izin mungkin kita bakalan buka sesi tanya jawab bersama teman-teman yang ada di sini. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, kita buka sesi pertama dulu di 3 pertanyaan. Boleh raise hand atau ketik aja di kolom komentar, nanti bakalan Pak Sudiwan bantu jawab ya. Silakan teman-teman, apakah sudah ada pertanyaan? Atau boleh teman-teman langsung raise hand saja. Atau mungkin saya dulu nih yang mewakili teman-teman untuk bertanya nih. Oke, mungkin saya dulu nih Pak, mewakili mungkin teman-teman di sini yang akan ekspor tumbuhan nih Pak ya. Salah satu persyaratan ekspor tumbuhan mungkin yang paling umum adalah dengan menyertakan sertifikat fitosanitari Pak ya. Nah, ini mungkin di semua provinsi bakalan sama aja untuk pendekatannya. Kira-kira mungkin bisa diberitahukan Pak kepada teman-teman semua di sini pembuatan sertifikat fitosanitari itu step by step-nya seperti apa dan kira-kira harus menghubungi siapa nih Pak kalau di karantina ketika pembuatannya. Mungkin itu nih Pak, diawali pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Gita. Untuk menerbitkan sertifikat sebenarnya sangat mudah Bu Gita ya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, kalau memang kita, yang pertama itu kalau memang kita rutin, kita harus melakukan pendaftaran kita dulu ya ke karantina ya. Kemudian nanti setelah didaftar, nanti Bu Gita bisa melaksanakan secara online gitu ya. Secara online saya mau ngirim misalnya bunga ini ke Amerika Serikat misalnya gitu. Kalau nanti Bu Gita sudah menjadi eksportir bunga ya secara online ke Amerika, nanti tinggal dari situ aja. Di situ tadi di aplikasi kami itu sudah ada di sana Ekipes gitu, tinggal klik-klik aja di situ. Nanti kemudian setelah itu nanti tanggal berapa diperiksa gitu ya. Nanti Ibu tentukan di situ tadi di online kita itu kapan diperiksa, berapa banyak. Nah, setelah itu nanti apakah tadi seperti yang saya bilang itu produk Ibu kita itu bisa dibawa ke kantor ya. Kemana pelabuhan terdekat Bu kita gitu. Apakah pengeluarannya dari misalnya Bandara Sultan Taha ini bawa di situ gitu, dibawa ke kantor atau ke kantor kita yang di sampingnya juga kan. Kantor kita sekarang kan posisinya berada di pelabuhan di samping bandara di Jalan MT Raya itu.
Nanti apabila yang terdekat misalnya dari Kuala Tungkal bisa juga ada petugas kita di sana. Ada juga di Nipah Panjang juga ada juga petugas kita. Ada di Bungo juga petugas kita, Bu Gita. Jadi itu setelah media pembawa itu mau dilaluitaskan, bawa ke sana gitu. Setelah itu nanti petugas kita akan memeriksa apakah persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh negara tujuan tadi. Gitu. Kalau sudah bebas itu kita, maka petugas kami akan menerbitkan KT10 untuk menyertai produk kita ke luar negeri. Kemudian dibayar PNBP ya, PNBP-nya itu tidak mahal-mahal tadi saya bilangnya. Untuk produk itu paling mahal itu untuk 20 ton itu 20.000 paling mahal seperti itu ya. Tergantung jaraknya. Tapi kalau nanti petugas kita membutuhkan pemeriksaan kalau udah perusahaan Bapak Ibu sudah besar, itu nanti ada akan ya transportasi namanya kita. Dan semua itu disetorkan ke PNBP ke negara gitu. Seperti itu kita. Ya. Oh, baik, Pak. Untuk follow up juga nih, saya rasa nih pasti bermanfaat banget juga buat teman-teman. Jadi kalau misalnya ketika kita akan melakukan pemeriksaan nih, Pak, barangnya apakah boleh dikirimkan ke kantor karantina? Jadi pihak karantina nggak perlu susah-susah nih, langsung ke gudang kita atau seperti apa nih, Pak? Ya, itu seperti saya yang saya bilang tadi. Kalau memang masih memungkinkan barang itu dibawa ke kantor, kita laksanakan pemeriksaan di kantor. Itu akan lebih menguntungkan kedua belah pihak. Pihak pertama tidak mengeluarkan biaya transportasi untuk pemeriksaan dan kami juga karena kondisi tenaga pemeriksa kami kan terbatas Bu kita. Jadi kan kalau datang ke kantor akan memudahkan kami juga gitu. Boleh juga kita gitu. Tapi kalau tidak, misalnya perusahaan sudah besar ya, biasanya mereka akan menentukan satu tempat, misalnya di Muara Jambi seperti itu. Jadi petugas kita yang ke sana ditetapkanlah biaya transportasi ke sana untuk melaksanakan pemeriksaan seperti itu di kita. Oke, baik. Wah, luar biasa nih teman-temannya. Wah, ini sudah banyak bermunculan nih, Pak, pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Jadi mungkin saya simpulkan dulu dari pertanyaan saya, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau ekspor tumbuhan, ini sebenarnya bisa konsultasi langsung nih ke pihak karantina. Nanti mungkin akan dibantu untuk pembuatan akunnya ya, untuk registrasi di sana, karena semuanya sudah online ya, teman-teman. Oke, ini izin saya bacain pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar nih, Pak. Wah, ini bagus-bagus banget pertanyaannya. Salah satunya pertanyaannya, Pak, apakah mungkin pernah nih Pak ada kasus untuk ekspor bunga telang nih Pak? Apakah bunga telang itu ada ketentuan khusus dari karantina ketika ekspor? Belum pernah ya. Coba dibuka ekspor tadi ya. Ada nggak bunga telangnya tadi ya? Kita buka datanya Bu ya. Yang kita lihat dulu biar nanti ekspor ada ya. Dari tadi Siap. yang kita deh. Apa aja tadi bunga yang kita jadi? Coba ada nggak? Terus ke bawah. Buah pisang, kacang tanah, terus lagi terus jahe. Bibit tanaman, bibit tanaman buah ya. Pernah deh. Terus untuk teh, cabai kering, terus bibit anggrek ya. Terus kalatea ya. Oh, Belum ada Bu, kayaknya dari data yang ada kita belum ada bunga telak apa ya? bunga telang benar Pak. Belum belum ada dari kita. Mungkin dari tempat lain mungkin sudah ada gitu. Oke, siap-siap. Mungkin Yang juga ada dari kita yang ya, bunga-bunga itu apa tadi ya? Coba. kalatea tadi Pak ya. Kalatea nggak ada ya. Yang itu bunga Oh, mawar sudah pernah kita kirim 21 wah. kali. Bunga potong segar sudah pernah kita kirim 20 kali. Bunga krisan sudah pernah kita kirim 20 kali. Bunga ester 18 kali. Itu bunga lili 4 kali. Bunga pikok ya. Nah, bunga pikok sekali. Bedding bunga sekali. Bunga anyelir sekali. Dan bunga ruskus sekali. Jadi bunga yang disampaikan tadi belum pernah kita kirim. Tapi nggak apa-apa kalau memang ada negara tujuan yang meminta, bisa kita lakukan sertifikasi seperti itu, Bu. Oke, selagi barangnya tidak dilarang nanti Pak ya kalau kita lihat Iya, ya. ya seperti itu, Bu. Oke, siap. Nih ada pertanyaan yang bagus juga nih, Pak. Soal badan usaha, Pak ya. Kalau di karantina sendiri ketika kita ekspor tapi belum memiliki badan usaha, Pak, apakah bisa membuatkan sertifikat karantinanya, Pak? Baik, Bu. Tadi saya sampaikan di awal bahwa pelaku ekspor itu kan ada berbentuk CV, PT, dan perorangan.
Tapi kan kalau perorangan biasanya yang melaksanakan itu kan secara online ya. Ada kawan-kawan kita Bu sekarang yang saya dulu waktu di Medan itu kita bina dia. Dia hanya melakukan kontak melalui posting-posting dulu di HP dia. Kemudian ada teman-teman dia melihat di Amerika Serikat, akhirnya dia melaksanakan ekspor ke sana, Bu. Memang kecil-kecil pertama, ada 4 juta, 8 juta seperti itu. Mereka bernegosiasi di HP itu, baru kita lakukan apa pembinaan, apa sih persyaratan yang harus dikirim kalau bunga itu. Ya kan kalau bunga-bunga ini, Bu, masih ada harus izin Menteri Pertanian. Oke, siap. Nah, surat izin pertanian untuk pengeluaran, kita bina mereka untuk mendapatkan bagaimana caranya untuk mendapatkan surat izin pengeluaran tadi. Sampai sekarang sudah awet, sudah melakukan ekspor, jadi lama-lama menjadi berkembang gitu. Ada pengusaha kita sekarang di sini namanya Pak Sorin udah Bu, di Jambi ini pengiriman bunga ini, karena kebetulan kita tim percepatan ekspor dari Provinsi Jambi, beliau sedang mengharapkan dukungan dari pemerintah ya. Kami masih coba ini untuk menyampaikan ke pemerintah kita ya, khususnya gubernur, apakah nanti kawan-kawan seperti Pak Sori Muda ini bisa dibantu ya. Apakah nanti kita bentuk satu lahan percontohan supaya nanti bunga-bunga atau produk-produk bunga yang ada di Jambi ini bisa kita kirim ke luar negeri menambah pendapatan dari Provinsi Jambi ya. Di Provinsi Jambi ini sekarang Bu ada namanya tim percepatan ekspor. Karantina salah satunya masuk tim tersebut seperti itu ya. Oke, baik. Tim percepatan ekspor itu ada di semua daerah atau mungkin baru ada di Jambi nih, Pak? Di semua daerah, Bu. Mulai dari kabupaten seluruh di Provinsi Jambi kemarin kami sudah ada audiensi ke perdagangan juga. Bagaimana caranya untuk mempercepat ekspor dari Provinsi Jambi itu. Dan kami disambut sangat baik di sana. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan lah. Tinggal kepala daerah kita masing-masing atau bupati-bupati kita mendorong bagaimana supaya produk-produk yang ada di daerah kita itu ya. Cuman ada kendala-kendala biasalah Bu, karena kan pelabuhan kita ini kan kecil gitu kan, terjangkau kapal-kapal agak susah seperti itu, hanya itu yang menyulitkan. Kalau potensi daerah kita ini cukup besar sebenarnya, cuman akhirnya produk-produk kita ini banyak keluar dari provinsi lain seperti itu. Kira-kira inilah menjadi hambatan-hambatan teman-teman pelaku usaha di Provinsi Jambi. Oke, baik. Nah, jadi itu salah satu tantangan juga ya, Pak ya. Mungkin dari karantina itu sangat mendukung, tapi mungkin untuk faktor yang lain seperti freight tadi ya, misalnya lagi mahal atau mungkin kapal yang tidak tersedia, jadi terkendala nih ekspornya teman-teman ya. Salah satu apa namanya SDA yang paling melimpah juga nih Pak di Jambi atau mungkin di daerah-daerah lain saya yakin ini banyak juga adalah nanas Pak ya. Ya, Dan kalau kan peluang ekspor yang paling besar dan tumbuhan yang paling sering diekspor itu adalah pinang, turunan dari kelapa, terus juga turunan dari sawit ya. Tapi bagaimana dengan nanas Pak? Apakah volume ekspornya besar juga untuk dikeluarkan ke negara lain Pak? itu Bu yang saya bilang tadi. Sebenarnya Jambi ini menjadi penghasil nanas juga di Tangkit itu Bu, di Muara Jambi. Tapi saat ini yang menjadi pintu pengeluaran untuk nanas Jambi itu malah dari Lampung gitu. Karena tadi yang saya bilang kontainer kita yang river ya untuk memuat nanas ke luar negeri kurang tersedia di Jambi ini. Sehingga para pelaku usaha itu nanamnya di Jambi, tapi nama yang tercatat itu jadi dari Lampung seperti itu. Itu tadi hambatan-hambatan dari transportasi tadi karena biaya cukup tinggi dan kadang-kadang kontainernya juga tidak tersedia kalau dia kontainer river dari Jambi ini. Jadi kita serahkan kepada pengusaha lah. Yang penting masih bisa dikirim ke luar negeri. Ada produk kita, Bi. Kalau kemarin kami bincang-bincang itu sekitar 17 kontainer setiap bulan ada keluar nanas dari Tangkit ke melalui pintu pengeluaran Lampung jadinya seperti itu. Oke, baik. Berarti ini sebenarnya peluang besar untuk di daerah lain, Pak ya, yang memang sudah punya port yang lebih besar dan mungkin kapasitas ekspornya lebih baik, Pak ya, untuk produk nanas ini bisa dikeluarkan ya sebenarnya ya. Ya, Oke, baik. Oke, Pak, ini mungkin kita buka sesi tanya jawabnya dari teman-teman yang sudah raise hand. Di sini ada Pak Reza dari Jambi. Silakan, Pak. Boleh open microphone-nya, Pak? Assalamualaikum, terima kasih Mbak Ara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin tanya Pak, saya kan selaku produsen pupuk organik Pak. Di Jambi ini kan termasuk bahan baku untuk pupuk organik kan banyak Pak. Jadi pupuk organik itu
bisa dari hewani ataupun dari tumbuh-tumbuhan, Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah untuk pupuk organik ini butuh sertifikat khusus, Pak, dari Balai Karantina? Khusus yang pupuk organik yang hewani, Pak, itu kan biasanya ya ada apa ya, unsur-unsur ya mungkin kayak semacam nematoda ataupun sejenisnya, Pak ya. Kalau itu gimana, Pak, perlakuannya, Pak? Baik. Terus yang kedua, saya tanyakan, Pak, untuk pengiriman pupuk organik dari Jambi ini, Pak, sudah ada volumenya nggak, Pak ya, untuk keluar, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Baik. Langsung saya jawab ya, Bu Reja ya. Bu Samara, langsung saya jawab atau gimana? Langsung Pak, nggak apa-apa Pak. Baik, terima kasih Pak Reja atas pertanyaannya. Jadi terkait pupuk Pak, kita tetap harus melaksanakan sertifikasi juga Pak. Ya, karena tadi Bapak bilang ada di kandungan nematoda itu di kandungan pupuk itu ada organisme-organisme lain yang bisa nanti kalau berkembang atau suhunya tepat bisa menjadi meledak menjadi hama di Jambi ini. Jadi wajib disertifikasi supaya kita mengetahui ya apa sih kandungan yang ada di pupuk organik Bapak tersebut ya. Kita sering melaksanakan itu sertifikasi sudah ada yang melapor juga di sini dan datanya mungkin ada ya. Coba buka dulu ya. Pupuk organik ada nggak? Oh ya, atau apa produk hewan yang sudah sertifikasi? Coba buka hewan dulu. Domestik masuk tadi coba domestik masuk ya. Ini ya Pak Reja yang kita lihat yang Siap. domestik yang masuk ke kita itu ada ayam bangkok, ayam, terus vaksinnya. Apakah di vaksin ini masuk Pak ya? Ada vaksin juga itu melapor dia Pak. Kemudian ada vaksin hewan. Apakah masuk di situ ya? Ya, coba pupuk ada. Ada nggak pupuk Pak? Produk apa? Oh belum ya. Pak Reja kebetulan duduk di sini. Kebetulan ada ketua tim saya duduk di samping saya duduk ini, Pak Hanif. Katanya untuk saat ini belum ada pupuk organik yang melaksanakan kegiatan atau melapor ke kita, Pak. Ya, mohon maaf ini Pak Reja. Ya, Oh, Pak, siap. Baik, Pak, siap, Pak. ya. Berarti kita ini, Pak ya, misal ada permintaan, Pak, untuk di luar. Jadi sampel yang kita bawa ini bisa nantinya kita serahkan ke Balai Karantina dulu, Pak ya, maksudnya untuk diceknya apa mungkin seperti MSDS atau apalah sejenisnya gitu loh kan, yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, baru bisa kita pasarkan, Pak ya. Ya, sebaiknya seperti itu Pak Reja. Ya, Oh coba. iya. Dan itu juga tidak lama-lama Pak Reja kita periksa gitu. Supaya hanya Oh, menjamin keamanan dari pupuk Bapak tersebut tadi, pupuk organik itu. oh Atau iya. ya. Ini ada kasih saya Pak ya, atau Oh, ketua tim siap, Pak. karantina hewan ini ya. Mohon izin Nah, sedikit memberikan gambaran tambahan. Eh, untuk beberapa negara yang terkait dengan pupuk organik ataupun apapun itu bentuknya, biasanya kita akan lebih mudah kalau kita melakukan pengiriman itu kita ketahui dulu health requirement yang dari negara tujuan atau daerah tujuan, negara tujuan yang kita minta memiliki persyaratan apa saja. Nah, dari health requirement atau persyaratan-persyaratan itulah yang nanti akan kita bantu, karantina bantu untuk memenuhi. Ada beberapa contoh negara-negara yang mempersyaratkan adanya seperti COA ya, Certificate of Analysis, susunan-susunannya seperti apa, kandungan-kandungannya seperti apa, atau mungkin ada beberapa yang mempersyaratkan terkait dengan residu-residu tertentu, adanya residu antibiotik, residu logam berat dan lain sebagainya. Maka akan lebih mudah, lebih nyaman apabila sebelum melakukan ekspor, sebelum melakukan pengurusan, diketahui terlebih dahulu health requirement yang diminta atau dikeluarkan dulu import permit yang diminta oleh negara tujuan. Nah, dari sana kita akan bantu untuk memenuhi kelengkapan oleh karantina. Apabila memang diperlukan ada pengujian laboratorium, bisa kita lakukan pengujian ataupun kita arahkan kepada laboratorium-laboratorium yang sudah terakreditasi. Pokoknya
selama komunikasi yang dilakukan dengan pihak karantina lancar, insya Allah proses ekspor nanti juga akan lebih mudah. Baik Pak, siap Pak. Makasih banyak informasinya Pak. Baik, terima kasih Pak Reja. Iya, Oke. sama-sama Pak. Ya. Oke, Pak Reza, ini mewakili banyak pertanyaan, Pak ya. Jadi kalau misal teman-teman mau ekspor, itu ditanyain dulu teman-teman ya sama bayarnya kira-kira akan membutuhkan sertifikat apa yang nanti berkaitan dengan karantina. Mungkin karena waktu juga teman-temannya kita batasi untuk 1 sampai 2 pertanyaan lagi. Tadi ada pertanyaan bagus banget, saya combine aja mungkin pertanyaan dari Pak Dani dan juga Pak Kusdianto nih, dari Medan dan juga Jawa Tengah. Biasa nih Pak, ketika teman-teman akan melakukan pengujian sampel ya, misalnya mereka akan mengirimkan 5 ton atau mungkin 1 kontainer lah ya. Nah, biasanya berapa banyak sampel yang dibutuhkan karantina nih Pak untuk melakukan pengujian sampel, dan biasanya berapa lama waktu yang digunakan atau waktu yang dibutuhkan nih ke pihak karantina untuk melakukan pengujian sampelnya Pak? Baik, terima kasih Bu Temara. Jadi kalau kita melaksanakan pengambilan sampel, kalau tadi saya bilang tadi, kalau kita ke sana itu paling banyak 5 kilo, paling banyak itu ya, tergantung kondisi barang yang kita periksa ya. Kemudian waktunya itu apabila kita nanti kategorikan, klasifikasikan dia low risk, paling maksimal 1 hari sudah selesai ya. Kalau dia middle risk maksimal itu 3 hari, dan kalau dia high risk itu 21 hari. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan seperti itu. Tapi biasanya tidak melebihi dari jangka waktu 3 hari, biasanya sudah selesai gitu, seperti itu di Semarang. Oke, baik. Jadi intinya berdasarkan resikonya Pak ya, klasifikasi Ya. resiko. Teman-teman silahkan nanti bisa konsultasi dulu nih dengan pihak karantina di daerahnya teman-teman ya, kira-kira produk yang akan diekspor ini masuk ke kategori apa. Mungkin kita 1 pertanyaan lagi, teman-teman boleh raise hand, atau kalau misalnya tidak ada yang raise hand, nanti bakalan ditutup dengan pertanyaan dari saya juga ya, mungkin teman-teman yang sudah bertanya nih. Silakan teman-teman, apakah ada yang mau raise hand? Oke, sepertinya belum ada nih. Oke, kalau misalnya belum ada yang raise hand, ini sepertinya di kolom komentar sudah terjawab pertanyaannya. Ini ada pertanyaan juga Pak ya dari beberapa UMKM di Provinsi Jambi ataupun di luar Jambi, karena peserta juga banyak dari luar. Untuk produk-produk yang lartas Pak ya, seperti salah satunya adalah Gaharu mungkin Pak ya. Itu apakah ada sertifikat khusus nih selain fitosanitary yang harus dilengkapi ketika mau ekspor Gaharu atau mungkin produk-produk terbatas lainnya, Pak? Baik, Bu Gita. Terhadap produk-produk yang dilindungi, kita hanya membutuhkan sertifikat CITES dari BKSDA. Ya, selama BKSDA mengeluarkan itu, kita bebas gitu. Ya. Dan sama tadi seperti yang saya bilang tadi, bunga-bunga juga kan, karena banyak produk kita bunga ini yang sudah mungkin kekayaan negara kita gitu. Tapi selama dia sudah dikembangbiakkan, itu bisa ya dibuktikan dengan surat dari BKSDA, bisa kita ekspor seperti itu. Tidak sulit sebenarnya ya, asal kita mau berusaha. Tapi kadang-kadang kan para pelaku usaha ini kan tidak mau rumit gitu. Sebenarnya tidak rumit sebenarnya. Ya, mungkin itu Bu kita. Selama BKSDA mengeluarkan surat untuk itu, pasti kita sertifikasi itu. Seperti itu. Oke, siap. Jadi teman-teman mungkin yang mau ekspor produk atau komoditi yang terbatas ya, apalagi itu tumbuhan, silakan nih teman-teman konsultasi dulu ke BKSDA ya. Nanti baru teman-teman bisa lanjutkan ke karantina. Terakhir Bapak, kalau misalnya teman-teman di sini mau konsultasi ke karantina, apakah ada platform khusus nih Pak untuk konsultasi melalui sosial media atau seperti apa Pak? Kebetulan Bu kita, karena kita salah satu tadi tim percepatan di Provinsi Jambi ini, kita sedang membangun klinik ekspor juga. Bisa langsung datang ke kantor kita supaya kita bisa berkonsultasi, dan petugas kita ada tersedia di sana gitu. Kantor kita ada di Jalan MTQ Raya nomor 1 Jambi, dekat bandara, pas tikungan itulah, waktu bandara lama dulu. Ya, kami di pojokannya itu seperti itu Bu kita, atau teman-teman semua. Kita bisa berkonsultasi di sana, bisa kita sampaikan persyaratan negara tujuan, di mana negara tujuan kita yang akan kita tuju, nanti kita akan sampaikan di sana gitu. Ada ruangan yang kita sudah bangun sekarang begitu tadi.
Oke, baik. Wah, luar biasa nih kalau dari Provinsi Jambi ya. Semoga nanti di daerah-daerah lain, teman-teman yang bergabung dari daerah lain seluruh Indonesia bisa langsung juga konsultasi ke pihak karantinanya juga yang ada di sana dan mendapatkan pendampingan juga soal ekspornya. Baik, teman-teman, karena sudah jam 3 juga Pak Sudiwan dan teman-teman karena terkait waktu, mungkin kita harus tutup untuk webinarnya. Jadi dengan berakhir sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula sebenarnya sesi webinar Ekspor Belantika Academy bersama karantina. Mungkin Pak Sudiwan, jika tidak keberatan, boleh memberikan closing statement kepada teman-teman di sini yang akan melakukan ekspor ya. Kebanyakan dari teman-teman di sini adalah pelaku ekspor pemula ya Pak ya. Jadi mungkin ada saran dan pesan pada teman-teman semua di sini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Gita, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan apa itu karantina. Pesan kami, apabila Bapak Ibu melakukan lalu lintas media pembawa, baik hewan, ikan, dan tumbuhan, silakan melapor kepada petugas kita yang terdekat. Pengurusan karantina tidak mahal dan sangat mudah, asal mau melapor kepada petugas karantina. Mungkin itu karantina 2. Oke, baik, luar biasa. Ini mungkin boleh teman-teman tepuk tangan online ya buat Pak Sudiwan ya atas pemaparan materinya luar biasa, lengkap sekali. Jadi karantina ini ya teman-teman ya memang sudah membantu banyak UMKM kalau khususnya di Jambi Pak ya, karena kami sedang ada di Jambi. Saya harap juga di daerah lain itu bisa diterapkan hal yang sama. Jadi teman-teman juga terbantu ya walaupun teman-teman tidak ada di Jambi nih ya. Baik teman-teman, selanjutnya Pak Sudiwan izin kami akan memberikan sertifikat ya simbolis kepada Pak Sudiwan, nanti akan dikirimkan juga. Silakan admin boleh ditampilkan untuk sertifikatnya. Oke, baik. Boleh nih sambil screenshot juga teman-temannya. Terima kasih banyak kepada Pak Sudiwan Situmorang selaku Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan juga Tumbuhan Jambi atas materi yang luar biasa. Semoga teman-teman semua di sini lebih semangat ya, apalagi yang mau ekspor produk tumbuhan, hewan, dan juga ikan. Baik, terima kasih ya admin. Semoga teman-teman juga sudah di screenshot ya, biar nanti bisa diposting di sosial media teman-teman. Baik, dengan ditutupnya materi dan tanya jawab kita tadi, maka berakhirlah kegiatan kita hari ini di webinar Ekspor Belantika Academy bersama Balai Karantina. Semoga apa yang telah diskusikan dan bahas bersama dari awal hingga akhir bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan teman-teman boleh follow ya Balai Karantina Republik Indonesia juga ya. Sekarang namanya Badan Karantina Indonesia Pak ya. Terus juga teman-teman boleh follow untuk Balai Karantina di Jambi pastinya, atau teman-teman follow setiap Balai Karantina yang ada di provinsinya masing-masing. Saya mewakili semua peserta webinar, Bapak dan juga tim dari Belantika Academy, mengucapkan terima kasih banyak kepada waktu dan juga kesediaan Bapak Sudiwan Situmorang SPMP yang telah meluangkan waktunya nih untuk berbagi ilmu dan pengalaman bersama kami semua. Kami juga memohon maaf Bapak kepada Balai Karantina juga jika ada kekurangan dan kesalahan selama webinar berlangsung. Semoga setelah webinar ini, Bapak dan juga peserta yang hadir, kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya, dan kita bisa melaksanakan webinar-webinar ekspor yang bermanfaat pastinya ya, untuk di materi-materi berikutnya nih Pak, mungkin hewan, ataupun ikan, dan lain-lain. Baik teman-teman, saya Cemara Gita selaku moderator dari Belantika Academy. Izin untuk pamit undur diri. Semoga kita bisa melanjutkan webinar-webinar berikutnya dengan stakeholder ekspor berikutnya juga. Dan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beraktivitas bagi teman-teman semua. Salam sukses ekspor Bapak dan juga teman-teman semua. Boleh nih admin sambil di screenshot juga nih. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir. Saya izin untuk akhiri Zoom-nya ya.